Sehingga dengan adanya masa tersebut banyak hal yang dibatasi, banyak hal yang diatur. Itu semua sebagai usaha untuk apa? Untuk mencegah berkembang atau semaraknya yang namanya COVID tersebut. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini betul bahwa apa yang Allah jadikan di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Semuanya membawa kebaikan bagi siapa saja yang bisa menempatkan diri dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah, mari kita jangan berburuk sangka dengan yang namanya zaman, dengan namanya waktu, tapi mari kita manfaatkan waktu zaman tadi untuk banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di bulan Ramadan saat sekarang ini memasuki pandemi yang kedua ini. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita pahami bahwa itu semua menjadi bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-7, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami yaitu Allah menjadikan segala yang ada di muka bumi ini, menjadikan segala peristiwa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan baginya agar kami menguji siapa di antara mereka yang terbaik amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan adanya pandemi ini akan nampak Bapak Ibu siapa yang tekun beribadah dan siapa yang tidak. Di bulan Ramadan juga seperti itu. Siapa yang di bulan Ramadan di masa pandemi tekun beribadah ataupun yang sebaliknya. Karena apa? Banyak dalih, banyak orang beralasan kurang semangat dalam beribadah atau mungkin meninggalkan namanya ibadah di bulan Ramadan karena apalah? Sekarang masa pandemi, masa susah, masa apa-apa itu dibatasi, ini sangat memungkinkan. Oleh karena itulah jamaah yang semoga dimuliakan Allah, pada kajian sore hari ini mari apa yang semestinya kita lakukan ini terkait dengan kewajiban kita sebagai hamba Allah di bulan Ramadan yang seperti sekarang ini. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan masa yang terjadi sekarang ini, yang pertama kita harus menata diri, kita harus mengimani ketentuan-ketentuan Allah. Ini yang sering dikenal dengan sebutan takdir. Takdir ini ya. Mengimani ketentuan Allah menjadi suatu kewajiban. Sehingga orang yang beriman kepada ketentuan Allah ini tidak akan menyalahkan yang namanya waktu, tidak akan menyalahkan yang namanya zaman. Kurang semangat ibadahnya lah, karena sedang zaman seperti sekarang ini. Jadi yang disalahkan waktunya, yang dirasakan peristiwa yang ada di waktu itu. Padahal apa? Kita harus apa? Harus mengimani ketentuan-ketentuan Allah. Apapun yang terjadi itu tidak lepas daripada ketentuan-ketentuan Allah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla ayakhluqas samawati wal arda bi 50 alfa sanatin. Dalam hadis ini Nabi mengingatkan Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum Allah menciptakannya. Berapa lama? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi apa yang akan terjadi di muka bumi ini jauh sebelumnya sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita alami sudah ada garisnya ini. Sehingga apa?
kita tidak boleh mengingkari hal tersebut. Kita tidak boleh menyalahkan A, menyalahkan B, dan seterusnya. Ya. Tapi apa? Kita kembalikan bahwa ini semua menjadi bagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menata keyakinan yang seperti itu memang tidak semudah kita membalikan tangan. Ya. Ini butuh proses dan butuh proses. Tetapi apa? Itu semua harus kita jalani, kita alami dan harus kita yakini. Jadi kalau semuanya sudah mengembalikan kepada kehendak Allah, tidak saling salah menyalahkan, tinggal bagaimana kita mensikapi apa yang terjadi di mana kita itu hidup. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita supaya apa? Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Di awal saya sampaikan, semuanya terjadi di bawah kendali Allah. Allah yang punya, Allah yang memiliki. Ketika kita menghendaki sesuatu, kita minta kepada yang punya, kepada yang memiliki, ya. Jadi jangan mencemooh apa yang terjadi, tapi kita meminta kepada yang punya, yang mengendalikan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya boleh berpendapat ini sebagai gambaran, ada hewan yang kadang-kadang cukup mengganggu kebersihan di lingkungan rumah kita, yaitu ayam. Ayam tetangga itu kadang-kadang ke tempat kita. Untuk apa ke tempat kita? Dia hanya untuk buang kotoran. Ya. Badai buang kotoran mawon, dadak munggah meja napa nggih Pak Bu? Kadang-kadang ke teras, baru buang kotoran ini. Ini kira-kira kalau ayamnya yang dimarahi gimana nih Bapak Ibu? Oh, dasar ayam enggak pernah sekolah, enggak tahu aturan begitu nggih. Namanya ayam, ya dia hanya lari, besok seperti itu lagi. Kita lupa bahwa ayam itu ada yang punya. Tetangga kita yang punya ayam, semestinya bagaimana? Kita sampaikan kepada yang punya ayam, Pak, Bu, nun sewu lah. Ini ayamnya kok kadang-kadang ke tempat saya buang kotoran di teras, malah kadang-kadang naik ke meja kok yang buang di situ. Kita sampaikan kepada yang punya, Bapak Ibu. Akhirnya Pak, yang punya tahu, kemudian apa? Ayam ini mungkin dikurungi atau yang lainnya. Sehingga dengan pengaduan kita, dengan permohonan kita, ayamnya tidak berkeliaran kemana-mana, teras kita, rumah kita pun akan terhindar dari kotoran ayam. Demikian pula virus corona ini, ada yang punya ini, ada yang mengendalikan. Kenapa yang terjadi kok daerah A, daerah B dan seterusnya? Kita meyakini bahwa makhluk Allah itu namanya corona adalah milik Allah. Maka apa? Mintalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 186 mengingatkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Allah mengabarkan ini. Dan apabila hambaku ini bertanya kepada kau Muhammad tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku itu dekat. Aku itu dekat. Dan aku yaitu Allah akan mengabulkan permohonan setiap orang yang berdoa, setiap orang yang meminta kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dalam ayat ini Allah mempersilahkan, Allah mengingatkan agar kita meminta, agar kita berdoa sesuai dengan hajat kita. Karena Allah itu mengabarkan, Allah itu dekat.
kita meminta kepada sesuatu yang dekat, ya tentunya tidak harus berteriak-teriak. Kadang ada orang yang minta teriak-teriak begitu. Lah wong yang diminta dekat kok kenapa harus teriak-teriak? Maka apa? Dalam berdoa dengan adab-adab yang benar. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan tersebut kita apa? Mari banyak-banyak berdoa, banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Bulan Ramadan termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan waktu-waktu tadi yang belum kita maksimalkan untuk berdoa Bapak Ibu. Salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah bulan Ramadan. Waktu-waktu setelah ibadah, monggo mari kita manfaat untuk berdoa. Baik isi doa terkait dengan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, bahkan pada negeri kita ini. Monggo Bapak Ibu sisipkan di bulan Ramadan ini untuk banyak-banyak berdoa. Termasuk doa minta perlindungan dari beberapa musibah, beberapa penyakit yang mungkin bisa terjadi. Sering meminta enggak Pak Bu? Minta dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari penyakit, dilindungi dari yang namanya musibah. Pernah meminta enggak Bapak Ibu? Ya kita harus meminta ini. Apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini. Permintaan kita sangat-sangat ditunggu oleh Allah. Salah satu hikmah Allah memberikan ujian kepada hambanya berupa musibah. Allah itu ingin mendengar, coba apa toh yang keluar dari lisan atau mulut hamba-hambaku ini? Apakah akan mendekat atau akan mencemooh kepada Allah? Ini semua bisa terjadi. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah, salah satu doa saya memahami sudah pada hafal ini, namun tidak salahnya kalau saya mengulang kembali doa yang banyak diserukan, yang banyak diingatkan oleh Rasulullah, kemudian disampaikan oleh orang-orang di sekitar kita, doa yang disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik tentunya ini. Di sana Nabi mengajarkan suatu doa, mohon kepada Allah agar kita dilindungi dari bermacam-macam penyakit, dari bermacam-macam hal yang tidak menyenangkan kehidupan kita. Apa diantaranya? Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wasayyi'il asqami. Pernah dengar Pak doa ini? Coba saya dulu. Allahumma inni, monggo. A'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wasayil asqami. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wasayil asqami. Apa maksud doa ini? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit lepra ini, dari penyakit gila, dari penyakit kusta dan penyakit-penyakit buruk yang lain. Ini pengakuan kita yang diajarkan Nabi bahwa kita itu lemah, kita tidak mampu melindungi diri kita sendiri dari itu semua Bapak Ibu. Yang mampu, yang bisa melindungi kita dari itu semua hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya belum bisa doa yang seperti itu. Monggo dengan bahasa kita, monggo dengan bahasa daerah kita, atau dengan bahasa Indonesia, silahkan sampaikan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sedangkan yang ketiga, kita tetap harus semangat dalam beribadah. Nah ini yang kadang-kadang sempat keadaan yang pertama kedua tadi menjadikan orang lemah dalam beribadah karena alasan serba dibatasi lah, serba harus begini dan beginilah. Padahal apa? Kita punya kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan ini. Banyak ibadah-ibadah sunnah yang bisa kita lakukan, maka keadaan jangan sampai menjadikan kita meninggalkan ibadah-ibadah tersebut. Meskipun dengan bermacam-macam pembatasan tadi, tetap kita lakukan yang namanya ibadah. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, aturan-aturan yang ada yang sudah disepakati oleh para wakil kita, baik di MUI, mungkin di yang lainnya, pemerintah dan sebagainya, monggo kita ikuti, kita jalani, itu semua untuk kebaikan bersama. Dan jangan kita terjang ini, sehingga Allah mengingatkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlinya kalau memang kita itu tidak mengetahui. Kalau hal ini terkait dengan penyakit, dengan mungkin keadaan yang kita tidak punya ilmu tentang itu, kita supaya apa? Bertanya kepada ahlinya. Kalau penyakit ahlinya siapa Mas, Pak, Bu? Itu dokter apa bidan begitu, perawat dan sebagainya, nggih. Tanyalah kepada mereka. Dan saran-saran mereka itu mari kita jalankan selama tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rambu-rambu tadi menjadi kita itu apa? Terbatas, memang terbatas, tidak kita pungkiri, tapi itu semua untuk kebaikan semua. Sehingga pesan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195, Allah mengingatkan, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Pesan Allah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Artinya apa? Sudah diberi rambu-rambu, sudah diberi tanda-tanda. Kamu kalau begini nanti akan seperti itu secara teori manusia. Sudah tahu seperti itu, diterjang baca. Kamu kalau menerjang seperti ini akan mendapatkan bahaya, madorot seperti itu. Karena apa? Teori mengatakan begini-begini. Kok diterjang saja? Pesan Allah, jangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan yang sudah kamu ketahui akibatnya. Dan pesan Allah, waqsinu, dan berbuat baiklah kalian. Termasuk berbuat baik adalah tetaplah beribadah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang senang melakukan kebaikan. Sehingga apa? Rambu-rambu yang selama ini diterapkan oleh pemerintah, mari kita jalankan selama tidak bertentangan. Tapi apa? Kita tetap harus berbuat baik. Kita tetap harus beribadah. Sebab ada Bapak Ibu, karena aturan-aturan tadi orang takut, betul kan nonton gitu Pak? Nggak mau kemana-mana ini, keluar rumah aja nggak berani ini, karena saking takutnya ini. Sehingga saya punya teman, memang di teman saya itu pernah ada yang terkena corona ini Bapak Ibu, terkena corona ini. Akhirnya apa? Dia tidak berani menerima tamu untuk dimasukkan ke ruang tamu. Tamu niku tong jaba mau batuli mlebu. Ini apakah karena saking kehati-hatiannya atau saking takutnya atau sebagainya ini. Wallahu a'lam bishawab ini. Maka saya ulang kembali, keadaan jangan sampai menjadikan kita berhenti atau tidak melakukan yang namanya ibadah. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang bisa kita lakukan tetap
kita lakukan. Tapi kita lakukan tentunya dengan aturan-aturan yang sudah disepakati secara bersama-sama. Yang pertama, ibadah puasa. Yo tetap dilakukan. Jangan lantan kondisi seperti sekarang ini orang tidak berpuasa. Yang keliru. Lawang sedang susah begini kok malah suruh puasa. Ingat, puasa adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melakukan ibadah puasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu dengan ibadah puasa yang benar dan baik sesuai contoh Rasul. Janji Allah, la'allakum tattaqun, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Memang dulu pernah ada ini sebelum Ramadan masuk, ada wakil kita ini di DPR apa MPR ini pernah mengusulkan puasanya supaya diundur apa gimana ini. Ini hal yang sebenarnya tidak bisa. Karena apa? Justru dengan keadaan berpuasa inilah Bapak Ibu kita bisa menikmati keadaan yang ada. Mungkin kalau makan agak sedikit kesulitan di bulan Ramadan toh kita supaya mengatur yang namanya pola makan. Bukan kemudian puasa yang ditiadakan. Justru ini sangat-sangat mendukung sekali. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ibadah salat. Nah, ibadah salat ini yang sementara ada beberapa pembatasan Bapak Ibu. Ini ada beberapa pembatasan. Mungkin dibatasi dari apa? Dari apa yang siapa yang menjadi jamaah di masjid atau mushola tersebut. Kadang dibatasi ini khusus untuk lingkungan warga mana begitu biasanya. Jadi kalau memang daerah itu adalah bahasa sekarang zona merah Pak nggih? Ya sangat berpeluang diterapkan hal yang seperti itu. Tapi kalau emang kok zonanya hijau tidak ada masalah, ya semestinya bisa menerima dari mana semestinya begitu. Hal ini pun pernah ini terjadi sebagaimana diingatkan oleh seorang sahabat ini an Abdullah bin Amr ibn Rabi'ah anna Umar kharaja ila Syam. Falamma jaa zargha balaghahu anna al-waba qad waqa bi Syam. Faqbarahu Abdurrahman ibn Auf. Jadi pada waktu itu Umar bin Khattab hendak menuju suatu daerah negeri yang namanya Syam. Ternyata apa? Di Syam itu sedang terjadi yang namanya wabah. Wabah penyakit, mungkin pandemi bahasa kita ini. Kemudian di suatu tempat, ini Abdurrahman bin Auf diantaranya sudah ada di situ. Ini diadakan sebuah musyawarah. Kita akan melanjutkan masuk ke Syam atau kita itu kembali. Sebagian mengatakan kita harus masuk tetap. Sebagian mengatakan kita harus kembali ke Syam. Maka Abdurrahman Auf pernah mendengar ini apa yang pernah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Idza sami'tum bil ardi, ini apabila engkau itu berada, ini mendengar, engkau berada di suatu daerah yang sedang terjadi musibah. Jadi yang pertama kita akan masuk ke daerah yang ada musibahnya tadi. Yang kedua, kita memang sudah berada di situ. Maka bahasa Nabi, janganlah engkau itu keluar ke daerah lain. Fala takhruju, maka engkau jangan keluar. Tetap di situ saja. Dengan hadis ini dipahami bahwasanya ya tadi
ada pembatasan. Misalkan sholat ini untuk daerah napa niki Jeruk Legi misalnya nggih, Jeruk Legi, ya ikutilah aturan-aturan tadi. Sementara kalau di daerah sini kok sedang merebak penyakit, yo jangan keluar sholat ke tempat yang lain. Sholat tetap di sini. Ini sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ini dalam pelaksanaan ibadah sholat. Semestinya sholat yang utama yang sempurna itu softnya bagaimana Bapak Ibu? Rapat lurus kayak ini napa nggih? Sehingga Rasulullah juga mengingatkan ketika beliau hendak memulai ibadah sholat, beliau selalu mengabarkan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas shafi min tamamis shalah, muttafaqun alaih. Luruskan, rapatkan shaf kalian karena rapat dan lurusnya shaf menjadi bagian daripada kesempurnaan ibadah sholat. Tapi kenyataannya sekarang gimana Bapak Ibu? Diblontat-blontat kayak gini apa nggih? Nah ini. Tapi ya memang aturannya seperti itu. Ya, dengan beberapa pertimbangan, mungkin dengan saling berdekatan, begitu nggih. Nanti apa? Akan mudah dengan izin Allah perpindahan satu virus ke virus yang virus dari seorang kepada orang lain. Demikian pula menutup yang namanya mulut, Bapak Ibu. Aslinya Bapak Ibu dalam kondisi normal. Kita tidak boleh ini kaum laki-laki sholat mulutnya itu ditutupi dengan masker seperti ini. Dalam keadaan normal. Sebagaimana dikatakan oleh seorang sahabat ini dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyughtiya rajulu fahu fi shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki ketika sholat itu menutupi mulutnya. Mulutnya. Nah ini kalau pakai masker ketutupan dah Bapak Ibu? Ketutupan ini. Ini dalam kondisi normal. Sehingga wakil-wakil kita yang ada di Perserikatan, yang di MUI, di situ mengambil sebuah istihad terkait dengan itu semua, maka apa? Dipersilahkan dengan menggunakan yang namanya masker. Nah nanti kalau masa pandemi ini sudah berakhir, ya kita tidak boleh lagi memakai masker seperti sekarang ini. Mereka mengalihkan atau mendasarkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah itu menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan atau kesukaran bagi kalian. Dalam qaidah fikih dikabarkan ini ad-daruratu tubihul mahdzurat, bahwasanya keadaan darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang pada awalnya dilarang. Ya tadi nutup mulut ketika sholat itu asalnya dilarang. Tapi karena keadaan darurat mengapa? Jadi dibolehkan. Shaf semestinya harus rapat, harus lurus. Sekarang dibatasi bunya-bunya seperti sekarang ini. Ini keadaan darurat karena apa? Adanya pandemi seperti sekarang ini. Tapi kalau itu semua sudah kembali kepada kondisi normal, maka tidak boleh lagi yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu, sholat tetap kita jalankan. Jamaah di Masjid Monggola bagi kaum laki-laki ini asalnya tempat untuk menunaikan sholat fardu, sholat wajib bagi kaum bapak, kaum laki-laki itu tempatnya berada di masjid atau di musola. Ini kadang-kadang kebalik nggih. Masjid musola itu malah isinya kaum ibu-ibu, kaum perempuan, sementara bapaknya malah pada senangnya di rumah kalau sholat wajib nggih. Nah, ini hal yang seperti ini mesti ditengok kembali. Sehingga mari kita makmurkan masjid ini dengan sholat berjamaah dengan beberapa protokol kesehatan yang harus dilakukan. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ibadah yang di bulan Ramadan yang tidak terhalang, yang tidak ada yang menghalanginya ini. Tinggal kemauan kita itu ada apa tidak. Yaitu apa? As-sodaqah. Kita supaya banyak-banyak bersedekah. Kalau sedekah kan tidak ada batasan hubungan dan sebagainya, nggih. Kita bisa memberikan dengan perantara orang lain dan sebagainya. Ini jangan menjadikan hujah karena kondisi tidak mau sedekah. Malah dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu, kita bagi yang mampu untuk banyak-banyak yang namanya sedekah. Di mana ibadah sedekah salah satunya di bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan pada bulan-bulan yang lain. Dan Bapak Ibu, pada masa pandemi ini banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan ini. Banyak yang membutuhkan. Karena apa? Tidak dipungkiri karena pandemi yang cukup lama ini ada sebagian saudara kita yang harus dipekerjakan di rumah, namanya Bapak Ibu, di PHK-kan, ada juga yang usahanya mungkin sementara harus berhenti, ini bisa terjadi. Maka apa? Sedekah sangat-sangat dibutuhkan. Sedekah yang utama, yang terbaik itu yang seperti apa? Sehingga ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayu sedekati a'dhamu ajran?" Wahai Rasulullah, sedekah yang utama, yang besar pahalanya yang kayak apa ya Rasulullah? Qala anta saddaqa wa anta sakhiqun syaqiqun takshal faqra wa tamal ghina wa tul hatta idza balaqatil khulqum qulta li fulan kada wa li fulan kada wa qad kana fulanin. Jadi Nabi ketika ditanya sedekah yang utama yang seperti apa, Nabi memberikan keterangan, engkau bersedekah pada waktu badanmu itu sehat. Nah ini, pada waktu badan kita masih sehat. Sahabat Bapak Ibu, ketika badan seorang itu sehat, akalnya masih berfungsi sebagaimana mestinya, ini banyak pertimbangan nih Bapak Ibu. Daripada dikeluarkan untuk beli ini dapat sekian, untuk beli ini dapat sekian, Kondisi sehat ini. Dan tidak hanya itu, saat engkau itu takut menjadi fakir. Pada umumnya orang yang tidak didaya dengan iman dan ilmu itu khawatir kalau sebagian hartanya disedekahkan akan habis, akan berkurang jumlahnya. Dan saat engkau berangan-angan dengan yang namanya kekayaan, calengi bae sing tumbuk-tumbuk tambah akeh, begitu nggih. Ini dan pesan Nabi, jangan kau tunda yang namanya sedekah hingga apabila nyawa telah sampai di tenggorokan baru engkau itu mengatakan ini untuk si A, ini untuk si B dan seterusnya. Artinya apa? Ketika kita punya kesempatan untuk bersedekah, jangan ditunda-tunda. Dan Nabi tidak menentukan sedekah yang terbaik yang jumlahnya sekian, tidak. Artinya apa? Masing-masing kita itu punya kemampuan untuk bersedekah. Dan karena sedekah sesuai dengan kemampuan. Yang jadi bikin berat Bapak Ibu itu dibatasi, nggih. Ini sedekahnya harus sekian. Ini yang berat. Padahal kemampuan kita itu berbeda-beda, yang satu dengan yang lain. Sehingga Bapak Ibu di bulan Ramadan ini, mari yang punya kemampuan, punya kesanggupan, jangan lupa yang namanya sedekah. Kondisi pandemi ini jangan sampai menghalangi kita itu apa? Tidak mau bersedekah. Karena apa Bapak Ibu? Setiap pagi ada dua malaikat yang saling doa mendoakan. Sebagaimana kita yakini doa malaikat sangat didengar oleh Allah. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, seandainya orang yang hendak bangun tidur ini kok mau bersedekah, mau berbagi rezekinya dengan yang lain, aku mohon ya Allah, berilah ganti yang berlimpah. Yang satu lagi berdoa,
Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, bila mana orang yang hendak bangun ini kok bakhil, pelit, ya, maka hancurkan saja apa yang dimiliki. Ini doa kedua malaikat, sehingga apa? Mari dari mulai bangun tidur atau hendak tidur, kita sudah punya niatan untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan kita, Bapak Ibu. Sesuai dengan kemampuan kita. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalah pentingnya di bulan Ramadan ini, mari kita hidupkan Ramadan. Kita bangun Ramadan dengan apa? Dengan yang namanya kajian-kajian. Kalau bahasa kita ngaji, ya. Meskipun dengan protokol kesehatan yang sudah disepakati. Ya. Sehingga saya sangat berharap kondisi pandemi ini jangan menghalangi semangat kita untuk berthalabil ilmi. Semangat kita untuk belajar ilmu agama Islam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kabar yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Apa kabar yang beliau sampaikan? Majtama'u qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarallaha fi man indahu. Apa yang Nabi kabarkan, tidaklah suatu kaum atau sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah Allah di antara rumah-rumah Allah. Mereka apa yang melakukan di situ? Untuk belajar membaca Al-Quran, untuk mengkaji isi daripada Al-Quran. Apa yang Allah tawarkan? Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan menurunkan kepada orang yang ada di masjid itu yang namanya ketenangan. Hidup itu kan yang dibutuh ketenangan, Bapak Ibu. Napa duit sing akeh, Pak? Duit yang banyak tidak selamanya menjamin ketenangan. Uang, duit itu merupakan usaha, Bapak Ibu, agar hidup itu tenang sebetulnya. Jadi Allah menjanjikan akan menurunkan ketenangan baginya. Akan dinaungi rahmat Allah. Allah mencurahkan rahmat kepadanya. Tidak hanya itu, wa khafathumul malaikah. Malaikat akan menjaga yang diutus oleh Allah. Wa dzakarallaha fi man indahu, dan Allah akan apa? Menyebut-nyebut siapa orang yang ada di dalam majlis tersebut. Sangat luar biasa, Bapak Ibu, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang berada di rumah Allah dalam rangka mengkaji, mempelajari ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi sekarang ini pun kita supaya tetap tekun beribadah. Di antara banyak ibadah yaitu apa? Terkait dengan Al-Qur'an, Bapak Ibu. Kita meyakini, kita mengimani Al-Quran adalah kitab suci kita. Dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala pernah mengabarkan, "Man syaghalaqal Qur'anu an dzikri wa mas'alati." Barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran sampai lupa dia berdoa meminta kepada Allah. Sampai dia lupa ini karena sibuknya dengan Al-Quran tadi. Apa yang Allah berikan? A'taituku afdhala ma u'tihi sa'il. Akan aku beri, kata Allah, pahala yang lebih utama dibandingkan pahala yang diberikan kepada orang yang berdoa atau meminta. Orang yang disibukkan dengan Al-Quran. Sehingga monggo di bulan Ramadan ini sibukkan diri kita sebagian dengan yang namanya Al-Quran. Bagaimana cara kita menyibukkan diri dengan Al-Quran? Mumpung natani Quran terus kayak niku Bapak Ibu? Ya tidak. Yang pertama, kita supaya nyimak, mendengarkan ketika Al-Quran itu sedang dibacakan.
Perintah Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Qur'an itu sedang dibacakan, maka apa? Dengarkanlah, simaklah, perhatikanlah dengan baik. La'allakum turhamun. Dengan itu semua Allah akan memberikan rahmat kepada kalian. Mendengarkan saja Bapak Ibu, ini bagian daripada ibadah. Itu bagian kesibukan ini nggih. Tapi biasanya Bapak Ibu, saya kadang-kadang sempat tidak nyaman nggih. Acaranya sudah bagus, di awal pembukaan terus pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Ning biasane enggal sek masa Quran kepripun niki, Bu? Samire budhek napa nggih? Orang yang sibuk dengan ngobrolnya. Ini mesti kita koreksi kembali lah pesan Allah, fastami'u, diperhatikan, disimak ini. Bagian dari menyibukkan diri dengan Al-Quran yaitu apa? Belajar Al-Quran. Ya. Yang masih belum bisa membaca, belajar cara membacanya. Yang sudah bisa membaca, belajar taksinya, membaguskan bacaannya. Yang sudah bagus mengkaji, belajar mengetahui isi daripada Al-Quran. Dan Rasulullah mengabarkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baikan umatku adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dan yang ketiga, sibuk dengan Al-Quran adalah dengan membacanya, dengan menghafalnya. Dan insya Allah di bulan Ramadan sudah banyak nih nggih. Sudah berapa juz Bapak Ibu? Atau sudah khatam berapa kali? Ini. Kadang-kadang ada yang punya target begitu nggih. Ini. Monggo lah, asalkan itu bukan menjadi tujuan. Saya tujuannya hafal atau mungkin khatam sekian kali. Jangan jadi tujuan. Ya. Tapi tujuan tetap kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah, masih banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, meskipun saya katakan meskipun di masa pandemi seperti sekarang ini. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Tadi disampaikan oleh takmir Ustadz, nanti sampai jam 5.35 Ustadz. Ya nanti karena persiapan buka ini. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah, ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisalah mengingatkan diri kita. Mari kita diciptakan adalah untuk beribadah. Sehingga dalam segala keadaan, dalam segala kondisi tetap kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang ini, meskipun dengan beberapa aturan yang harus kita lakukan. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang selalu dan selalu menjadikan kehidupan kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita menjadi orang yang selamat dunia maupun akhirat kelak. Sekian aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.